Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izidin Salamun Al-Farisi dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 18. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dari salah satu mata pelajaran biologi dengan materi sistem saraf pusat dan bagian otak. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat berfungsi sebagai pusat pengendali utama pada tubuh. Sistem saraf inilah yang mengatur pergerakan tubuh. Misalnya saat tangan kamu melakukan gerakan refleks ketika menyentuh mangkuk bakso yang panas. Otak dan sumsum tulang belakang yang menjadi pengendali tubuh manusia berada pada sistem saraf pusat. Informasi dan rangsangan tersebut disebarkan ke seluruh tubuh sehingga tubuh kamu bisa merespon gerakan apa yang harus dilakukan ketika menerima informasi tersebut. Bagian dari sistem saraf pusat yang pertama, otak. Otak merupakan organ terpenting dari tubuh manusia yang tersusun oleh jutaan sel saraf. Permukaan otak manusia yang berlipat-lipat membuat otak manusia mampu menyimpan lebih banyak neuron dibandingkan otak yang permukaannya mulus seperti pada sebagian besar hewan. Otak manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Di sini ada otak besar, dalam kurung cerebrum. Otak besar atau otak bagian depan manusia disusun oleh cerebrum. Cerebrum merupakan bagian yang paling besar pada otak manusia, sehingga disebut sebagai otak besar. Cerebrum atau otak besar ini menjadi bagian otak manusia yang menentukan dasar-dasar kecerdasan manusia. Cerebrum menjadi pusat integrasi yang paling rumit dan menjadi pusat kontrol semua ingatan manusia. Cerebrum mampu merumuskan semua kegiatan yang kompleks seperti saat kamu sedang belajar, bermain, atau berpikir. Ketika membaca sebuah topik atau materi belajar, misalnya, cerebrum yang menentukan informasi apa saja yang penting dan harus diingat. Nggak cuma itu, pahami friend, cerebrum juga yang mengatur emosi manusia. Cerebrum ini terdiri dari dua belahan, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Kedua hemisfer ini memiliki peranan penting dalam proses belajar kita. Hemisfer kanan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah visual, sementara hemisfer kiri cara kerjanya lebih rasional dan analitis. Selanjutnya ada talamus dan hipotalamus. Selain cerebrum, di otak depan manusia juga terdapat talamus dan hipotalamus. Talamus merupakan bagian otak yang menjadi penerima informasi sensorik dari organ indera yang diteruskan ke otak besar. Dari otak besar, informasi hasil terjemahannya akan masuk ke talamus dulu sebelum keluar dari otak untuk disampaikan ke organ yang ditargetkan. Sementara hipotalamus adalah bagian otak yang menjadi pusat pengaturan homeostasis dan pengaturan lingkungan dalam tubuh kita. Hipotalamus lah yang dapat mengatur suhu tubuh kamu agar tetap stabil. Informasi tersebut akan diterjemahkan oleh hipotalamus untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil dengan cara melepaskan enzim bradikinin ke kulit. Dari kulit, enzim bradikinin ini akan membuat pembuluh darah dan kelenjar keringat melebar, lalu mengeluarkan keringat dari tubuh. Saat keringat ini keluar, suhu tubuh kamu akan kembali turun karena panas di tubuh kamu menguap oleh keringat. Selanjutnya ada mesencephalon atau otak bagian tengah. Otak tengah yang biasa disebut mesencephalon ini posisinya sejajar dan lebih dekat dengan mata dan telinga. Karena lebih dekat kedua organ indera tersebut, tugas mesencephalon ini berkaitan dengan pendengaran dan penglihatan kita. Mesencephalon mampu menerjemahkan informasi suara dari kedua telinga kamu, sekalipun yang menjadi pusat penglihatan di otak adalah bagian otak besar. Tetapi
mesencephalon ini juga memiliki andil dalam gerak refleks mata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.